Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ivan Maulana Faturrahman dengan NIM 3333220100. Di sini saya dari kelompok 21 praktikum PPM. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan modul 2 untuk Chef 2 yang bersoalan 5 soal. Di sini saya akan mengerjakan menggunakan software RStudio dan lanjutnya kita akan mengarah ke soal nomor satu. Di sini terdapat PT PPM Furnitur, sebuah perusahaan termuka di industri furnitur kayu, mendapati dirinya dihadapkan pada tantangan kualitas yang serupa selama 20 hari terakhir. Analisis data menunjukkan bahwa sebuah produk mereka mengalami catatan yang mengaruhi reputasi perusahaan. Setelah penyelidikan lebih lanjut, tim produksi menemukan bahwa masalah tersebut berasal dari perusahaan dalam teknik penyatuan komponen furnitur. Berikut jumlah defensive setelah dilakukannya inspeksi selama 20 hari terakhir. Di sini terdapat tabel, untuk sampel sendiri, terdapat 200 semua, dan untuk defensifnya, berbagai warna, ragam, ada 11, 14, 13, dan seterusnya. Dan untuk selanjutnya ada based on data, dan informasi yang tersedia, maka yang pertama ada A, buatlah peta, kendali yang sesuai. B, apakah proses produksi terkendali secara statis? Yang C, berapa nilai UCL, CL, dan LCL, pada masing-masing peta yang sudah terkendali. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengerjakan soal nomor satu terlebih dahulu menggunakan, software RStudio. Nah, di sini saya sudah membuat, tabelnya, di software Excel. Dan selanjutnya di sini saya juga udah melakukan untuk, eee, di RStudionya untuk install page, library, soal-soal dan soal nomor satu dan sebagainya. Dan selanjutnya kita akan, melaju ke RStudionya. Nah, di sini pertama-tama kalau kalian, belum melakukan, eee, open file, kita bisa melakukan, new project terlebih dahulu. Dan di sini kita, bisa melakukan editing hero story. Kalau saya, sudah jadinya saya tidak usah lagi. Dan di sini terdapat untuk tugas mingguannya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan terlebih dahulu install patch-nya ke dalam, RStudionya dan bersama library, bersama soal-soal, dan selanjutnya untuk soal nomor satunya kita masukkan juga. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita melakukan run untuk soal nomor satu, kita juga harus, melakukan, run terhadap install patch supaya, kita dapat melihat, hasil dari, persoalan tersebut. Yes. Selanjutnya, habis dari situ kita akan, me-run library, habis itu selanjutnya kita akan me-run yang soal-soal, dan untuk selanjutnya, kita, akan me-run soal nomor satu. Di sini, kenapa error yang awal ini, karena kita baru mencari soal nomor satu terlebih dahulu. Dan, untuk soal nomor satu kita mendapatkan peta kendali NP, dengan NIM saya sendiri 100, di sini terdapat UCL-nya 25, CL-nya 15, dan untuk LCL-nya sendiri sini, sebut nama 5. Nah, dan untuk ini sendiri kita lanjut, di run. Nah, untuk ini sendiri, kita mendapatkan, eee, min sebesar 9, dan untuk once Q-nya kita dapat 11 dan mediannya kita dapat 12,50, dan kita mean-nya dapat 14,10, dan kita dapat cari Queen-nya kita mendapatkan 18,25, dan untuk max-nya kita sendiri dapat 21. Dan untuk control limit, kita dapat LCL 3,239,358, dan untuk UCL sendiri kita dapat 24,96,094. Nah, dan selanjutnya kita berlanjut, ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 sendiri, di sebuah pabrik manufaktur otomotif PT PPM Mobil Cemerlang, perusahaan tersebut memfokuskan upaya pada pengendalian kualitas produk mereka. Mereka melakukan pengawasan rutin, terhadap hasil, produksi mobil selama 20 hari terakhir. Untuk memantau jumlah mobil yang mengalami cacat, tujuan utama perusahaan adalah untuk memastikan bahwa setiap mobil yang dikeluarkan, dari jalur produksi memenuhi, standar kualitas, tinggi yang telah ditetapkan. Berikut adalah data mobil, yang mengalami cacat selama 20 hari terakhir. Dan di sini kita mendapatkan tabel, tabel pada ada sampel, ada defect di sini. Dan di sini juga ada untuknya. Untuk selanjutnya sama seperti soal nomor satu, ada buatlah peta kendali yang sesuai, apakah proses produksi kendali secara statis, yang terakhir ada berapa nilai UCL, CL, dan LCL-nya masing-masing. Dan, untuk lebih lanjutnya saya juga sudah membuatnya, untuk soal nomor 2, dan selanjutnya kita akan ini, untuk soal nomor 2 sama seperti soal nomor satu, kita akan, terlebih dahulu, kita pasangkan terhadap. Nah, untuk soal nomor 2 kita
mendapatkan KCP, QCC, soal definisi ada size, type, title, xlab, ylab, dan ada stat untuk flash. Dan di sini juga sama. Dan kita di sini juga sama seperti soal nomor 1 ada CCP, violation, summary untuk mengetahui hasil dari persoalan tersebut. Di sini kita akan merun satu-satu supaya mendapatkan hasil. Nah, di sini kita mendapatkan hasil peta kendali P dan kita mendapatkan UCL-nya 0,06 dan untuk LCL-nya kita dapat 0,00. Dan 1 di sini 1, di sini 6 dan di sini 18. Nah, untuk selanjutnya kita akan merun. Nah, di sini kita mendapatkan beyond limitnya 6, 18, dan 1. Dan untuk violating range-nya itu 0. Dan kita selanjutnya kita akan mengerang. Nah, kita di sini kita mendapatkan hasil untuk CL sendiri. Kita mendapatkan hasil 6,06 dan untuk CL-nya kita dapat 0,3 dan ini 0,0 CL-nya. Dan kita akan mengerang lagi seperti biasa. Nah, di sini kita mendapatkan untuk mainnya kita mendapatkan 0,01 dan kita mendapatkan juga ini one skew-nya dan kita mendapat mediannya, mendapatkan mean dan 3 q dan kita mendapatkan max-nya. Dan kita juga telah mendapatkan size 130, 160, 140 dan seterusnya. Dan kita juga mendapat count-nya 1 dan 2. Dan untuk UCL sendiri kita mendapatkan 0,000 dan untuk UCL kita sendiri ada mendapatkan 2 juga. Pertama ada 0,57 dan 0,56 dan ini juga untuk LCL-nya ada 0,039 dan ini juga ada 0,52. Dan untuk selanjutnya kita akan ke soalan nomor 3. Di soal nomor 3 ada PPM Kreatif, sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri batik tradisional. Perusahaan ini ingin memastikan bahwa proses pewarnaan batik berjalan dengan baik dan menghasilkan batik berkualitas tinggi. Mereka melakukan pengukuran jumlah cacat pada batik selama 25 hari. Berikut adalah data jumlah cacat pada batik. Nah, di sini kita terdapat tabel untuk cacat batik dan di sini ada nomor, ada sampel, ada defense sama sepertinya. Dan ini juga sama seperti soal nomor 1 nomor 2 kita mencari buatlah peta kendali yang sesuai dan apakah proses terganti secara statis dan berapa nilai UCL, CL, dan LCL. Dan selanjutnya kita juga sudah membuatnya di sheet ketiga untuk persoalannya. Oke. Dan untuk lebih lanjutnya kita akan soal nomor 3 sama seperti sebelumnya. Kita juga copy dulu. Dan untuk selanjutnya kita akan secara V. Dan untuk soal nomor 3 seperti sama seperti sebelumnya kita dari CC CC soal 3 defense. Dan di sini juga ada size, ada type, ada title, ada xlab, ada ylab, ada stats. Nah, di sini kita menggunakan flash. Nah, sama ada CC violation, ada ini juga sama. Kita di min 18. Dan kita juga ada CC, nggak ada kice sama, ada size, ada ini sama sebelumnya. Dan di sini juga sama. Tapi di sini kita melakukan menggunakan min 8. Di sini juga sama. Selanjutnya kita akan run saja satu-satu untuk soal nomor 3. Nah, kita di sini mendapatkan peta kendalinya. Untuk yang soal nomor 3 di sini ada UCL-nya ada 20, ada CL-nya ada 10, ada LCL-nya kita mendapatkan. Dan untuk selanjutnya kita akan run lagi. Nah, di sini kita mendapatkan limit 18 dan untuk violating range-nya kita mendapatkan 0. Dan selanjutnya kita akan run lagi. Nah, kita mendapatkan di sini peta kendalinya ada UCL 20, ada CL 10, ada LCL 0. Dan kita juga akan ini run lagi. Nah, kita juga mendapatkan 8 untuk beyond limits yang sama violating range kita mendapatkan 0. Dan selanjutnya kita akan run lagi seperti soal sebelumnya. Nah, kita mendapatkan untuk hasilnya sendiri kita mendapatkan ini untuk peta kendalinya dan kita juga akan run untuk ininya. Nah, di sini kita mendapatkan main 3 untuk one Q-nya kita mendapatkan 6, kita ada median ada 9, ada mean ada kita 9,7, ada 3 Q-in kita mendapatkan 13, untuk max-nya kita mendapatkan 9. Di sini kita center of group statis. Di sini kita mendapatkan 9,7 dan untuk standar deviasinya kita mendapatkan 3,1. Di sini untuk control limits kita mendapatkan LCL 0,37 dan kita untuk UCL-nya kita mendapatkan 19,1. Dan selanjutnya kita akan beralih ke soal nomor 4. Di soal 4 sendiri kita bersoalan PT PPM Kain Indonesia, sebuah perusahaan tekstil yang mengkhususkan diri dari dalam produksi kain juga berusaha untuk menjaga kualitas produk mereka. Selama 15 hari terakhir, perusahaan ini melakukan pengamatan terhadap jumlah cacat pada
kain yang dihasilkan, berikut adalah data jumlah cacat, pada kain. Nah, di sini kita mendapatkan tabel, jumlah unit yang diperiksa, dan ada juga ada defense-nya. Di sini, ada untuk tabelnya. Nah, sama seperti soal sebelumnya, soal 1, soal 2, soal 3, kita juga, disuruh mencari, buatlah peta ini sesuai ini, terus kita secara statis dan kita mencari UCL, CL, dan LCL-nya. Nah, di sini sendiri kita sudah, membuat untuk keempatnya, dan selanjutnya kita juga udah membuat di, eee Word-nya untuk lebih mudah. Nah, kita Ctrl, C aja untuk ininya. Selanjutnya kita ke RStudio. Nah, untuk soal nomor 4 sama, kita dari CCU, di CC, jumlah cacat unit. Nah, ada size juga, ada type, ada title, ada xlab, sama seperti sebelumnya. Kita run saja. Nah, kita, di sini kita mendapatkan peta kendali U-nya. Kita dapat UCL-nya. Tuh, di sini 0,30 ada 0,20, ada 0,10 dan 0,00. Di sini sampai 14, 1 sampai 14. Dan untuk, di sini LCL-nya sendiri kita mendapatkan 0,0376 dan untuk UCL-nya sendiri kita dapat 0,27, ada juga 0,28, di sini juga ada 0,02, di sini ada 0,01, di sini ada 0,29. Selanjutnya kita akan beralih ke soal nomor terakhir, nomor 5. Eee, nah, di soal nomor 5 ini perusahaan kayu, lapis PPM Furnis, mendefisiasikan 7 jenis cacat pada produk-produk mereka selama 1 bulan terakhir. Berdasarkan data kecacatan yang tercatat, perusahaan ini tidak dapat memenuhi standar produksi. Berikut data jenis cacat yang menjadi sumber penyebab masalah. Di sini juga kita, mendapatkan tabel, ada jenis cacat crystal to quality, ada jumlah cacat juga. Di sini ada retak permukaan, ada, dimensi tidak sesuai, spesifikasi, kekurangan perekat, permukaan kasar, warping atau melengkung, cacat pada tepi, lubang atau cacat lembu, lubang. Nah, di sini ada, nilai-nilainya. Dan, kita di sini akan mencari based on data dan informasi yang tersedia, maka yang A berapa besar persentase, masing-masing jenis cacat, yang B ada buatlah ke dalam bentuk diagram Pareto, yang C, bagaimana usaha yang dapat dilakukan agar cacat produk, keju tersebut dapat diminimalisasi. Dan selanjutnya kita akan sini saya juga sudah membuat untuk, nomor 5 di sheet 5, dan di sini juga saya udah membuat untuk nomor 5. Untuk slide selanjutnya kita run saja untuk mendapatkan hasilnya. Nah, di sini kita mendapatkan diagram Paretonya, untuk Pareto sendiri kita mendapatkan 0, 20.000 sama 40.000. Di sini kita ada 0%, 50%, dan 100%. Di sini kita ada E, B, A, F, D, sama C, G. Nah, untuk selanjutnya kita, di sini, concurrency kita yang E-nya dapat 11144, yang ini yang B-nya 10, 655, dan A-nya dapat 95, 46, F-nya 3, 63, 43, D 4324, C-nya 3434, dan G-nya ada 3255. Dan untuk, free-nya kita mendapatkan segini, dan untuk price dan tag-nya kita mendapatkan segini, dan untuk compression-nya kita mendapatkan sini. Mungkin, segitu saja penjelasan pengerjaan dari persoalan, tugas mingguan yang kedua untuk modul 2, praktikum PPM ini. Kurang lebihnya dari saya, Fanwan Faturrahman, dari kelompok 21. Bila apa ada kekurangan kata, semoga dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.